Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kebijakan Publik dalam Intervensi Pasar. Perkenalkan, nama saya Lastia Diana dengan NIM 2030602167. Saya akan menjelaskan materi pertama. Intervensi pemerintah atau government intervention merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Itu dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga menetapkan batas maksimum dan minimum harga pasar. Intervensi dan sistem ekonomi. Secara garis besar, signifikansi intervensi tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara. Di bawah sistem ekonomi komando, intervensi pemerintah sangat disignifikan. Pemerintah menentukan apa yang terbaik bagi perekonomian dan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan sumber daya dan menentukan produksi dan distribusi barang. Peran swasta sangat minimal. Di bawah sistem ekonomi komando, mekanisme pasar tidak bekerja. Kebalikan ekonomi komando adalah ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi yang pasar mengedepankan pada minimalisasi intervensi. Swasta mengambil peran penting dalam alokasi sumber daya ekonomi. Peran beroperasi secara bebas melalui mekanisme pemerintah dan permintaan dan penawaran. Mekanisme tersebut mengarahkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi komando. Peran pemerintah biasanya hanya sebatas penegakan aturan untuk mengatur dan melindungi kepemilikan properti pribadi. Di bawah sistem ekonomi campuran, intervensi lebih beragam dibandingkan dengan ekonomi pasar, tetapi tidak se ekstrim ekonomi komando. Pemerintah memiliki peran, begitu juga swasta. Signifikansi peran pemerintah dan swasta juga beragam antar negara. Beberapa negara seperti Cina dan Kuba lebih condong ke ekonomi komando, di mana pemerintah mengambil peran yang signifikan, sementara di negara seperti Amerika dan Inggris, peran swasta lebih dominan dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pemerintah mengintervensi perekonomian dengan beberapa tujuan. Yang pertama, redistribusi pendapatan dan kekayaan. Misalnya, pemerintah meluncurkan berbagai program kesejahteraan seperti asuransi pengangguran, kesehatan, dan pendidikan gratis. Itu menopang kualitas hidup mereka yang secara ekonomi tidak beruntung. Pengenaan pajak juga menjadi jalan lain untuk redistribusi pendapatan. 2. Menyediakan barang publik. Contoh barang publik adalah taman umum, infrastruktur, dan pertahanan nasional. Swasta seringkali tidak mau menyediakan semacam itu karena tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil peran. Yang ketiga, menyediakan lapangan persaingan yang adil. Melalui peraturan anti monopoli, pemerintah mencegah praktek persaingan tidak sehat seperti kolusi dan penetapan harga predatori. Keempat, mengamankan dan memacu perekonomian domestik. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan pembatasan perdagangan untuk melindungi industri domestik dari persaingan produk impor. Harapannya industri terus tumbuh dan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Yang kelima, melindungi konsumen. Misalnya, pemerintah meluncurkan kebijakan perlindungan konsumen, persyaratan kualitas, keselamatan kerja, dan lingkungan. Keenam, mengubah perilaku konsumen. Intervensi adalah salah satu jalan untuk mengurangi dampak dari eksternalitas negatif. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak produk seperti minuman beralkohol dan tembakau.
ketujuh, melestarikan lingkungan. Tanpa peraturan dan kebijakan pemerintah, perusahaan lebih cenderung untuk mengabaikan biaya eksternal terhadap lingkungan. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan membiarkan limbah mengalir ke lingkungan tanpa pengelolaan lebih lanjut. Praktik semacam itu tentu saja membahayakan kesinambungan perekonomian dalam jangka panjang. Kedelapan, mencapai tujuan makroekonomi. 4 sasaran makroekonomi adalah pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, lapangan kerja penuh, inflasi rendah, dan equilibrium. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama amanah NIM 2030602178. Baiklah, saya di sini akan membacakan poin materi saja, yaitu cara intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah mengambil beragam bentuk, mulai pada tingkat mikro hingga makro. Mengelompokkannya menjadi beberapa kategori, yaitu kebijakan ekonomi, peraturan, pajak, kontrol harga, subsidi. Kebijakan ekonomi terdiri dari 2 kategori, yaitu kebijakan sisi penawaran atau supply side policy dan kebijakan sisi permintaan atau demand side policy. Kebijakan sisi penawaran biasanya kebijakan tersebut fokus untuk meningkatkan efisiensi produksi, baik di pasar produk atau pasar faktor, misalnya pasar tenaga kerja. Sebagai contoh, di pasar produk pemerintah mempromosikan persaingan dengan meluncurkan kebijakan anti monopoli, deregulasi dan privatisasi. Persaingan memaksa produsen untuk lebih efisien dan inovatif agar bertahan di pasar dan meraih keuntungan. Kebijakan sisi permintaan, pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal melalui perubahan belanja pemerintah dan pajak, sedangkan kebijakan moneter di bawah tanggung jawab bank sentral atau otoritas moneter dan berusaha mempengaruhi jumlah uang beredar di dalam perekonomian. Keduanya mempengaruhi perekonomian melalui efeknya terhadap permintaan agregat. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan bank sentral mengadopsi kebijakan ekspansioner. Itu biasanya selama ekonomi lemah seperti resesi ekonomi. Opsinya adalah dengan menaikkan belanja pemerintah, menurunkan pajak, memaksa suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka melalui pembelian surat berharga pemerintah oleh bank sentral, menaikkan rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Peraturan ini adalah beberapa kategori peraturan pemerintah. Ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan aturan regulasi dan hukum tenaga upah, rekrutmen yang adil, dan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Lingkungan, misalnya pemerintah meluncurkan berbagai peraturan mengenai dampak lingkungan operasi perusahaan terhadap lingkungan sekitar seperti standar keselamatan lingkungan dan pengolahan limbah. Perlindungan konsumen, fokus pemerintah adalah untuk melindungi konsumen dari praktik tidak adil yang berkaitan dengan produk seperti aturan harga, standar kesehatan dan keamanan dan deskripsi produk. Persaingan, pemerintah berkepentingan untuk mempromosikan persaingan yang sehat dan adil. Jenis peraturan dan regulasi ini dapat mencakup peraturan anti monopoli dan merger dan pengambil alihan. Termasuk dalam kategori ini adalah deregulasi, yakni penghapusan peraturan atau larangan seperti batas kepemilikan saham oleh investor asing. Informasi dan pelaporan, contoh peraturan dan regulasi ini adalah standar akuntansi dan keamanan informasi pribadi konsumen. Pajak, aturan atau larangan seperti batas kepemilikan saham oleh investor asing. Informasi dan pelaporan, contoh peraturan dan regulasi ini adalah standar akuntansi dan keamanan informasi pribadi konsumen. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk membiayai sejumlah program dan untuk melunasi utangnya. Selain itu, operasional pemerintah menggunakan pajak untuk meningkatkan moral ekonomi dengan menyediakan barang publik seperti jalan, jembatan, kereta api, pembangunan taman umum, dan pertahanan nasional. Dari saya sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Arini dari kelompok 9. Perbedaan pendapat di antara ekonomi. Beberapa memandang intervensi pemerintah adalah perlu, tapi mereka masih berdebat tentang seberapa besar pemerintah harus campur tangan dan bagaimana mereka harus campur tangan. Perbedaan pendapat tersebut memunculkan dua aliran pemikiran dalam ekonomi. Yang satu berfokus pada aspek positif pasar, sementara yang lain berfokus pada ketidaksempurnaan pasar. Dalam makroekonomi itu memunculkan mazhab pemikiran seperti ekonomi Keynesian dan ekonomi neoklasik.
Venesia memandang pemerintah seharusnya campur tangan ketika terjadi disequilibrium perekonomian tidak akan bergerak menuju equilibrium yang baru dengan sendirinya. Sebagaimana kita tahu, permintaan agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan ekspor not berada di luar kendali perekonomian domestik karena tergantung pada kondisi perekonomian global, sehingga opsi utama untuk merangsang permintaan agregat adalah melalui konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Sebaliknya, ekonomi neoklasik memandang investasi pemerintah seharusnya minimal mekanisme pasar akan bekerja dan mengarahkan perekonomian menuju equilibrium. Menurut ekonomi neoklasik, penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan barang, output, dan pendapat dalam perekonomian. Jadi, intervensi pemerintah hanya akan membuat perekonomian tidak lebih baik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.